Selamat pagi saudara, Sapa Nutrisi kembali lagi menjumpai pagi Anda. Dan kita pagi ini akan membahas, nah depan saya udah ada nih, bekal. Nah seperti apa ya di masa pandemi atau era new normal ini, kita membawa bekal lebih sehatkah ke tempat kerja? Nah seperti apa, di samping saya sudah ada ahli gizi Poltekkes Denpasar. Saya sudah bersama dengan Ibu Desa Putu Sukraniti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Desi. Sehat selalu ya Ibu. Sehat. Oke, Ibu Desa ini juga merupakan dosen saya dan masih tetap awet muda ya Bu? Asik. Iya. Dari makanan kita bisa menjaga penampilan dan kesehatan ya Bu. Oke, kita akan membahas ini bekal sehat di era new normal. Mungkin kenapa Ibu bekal itu menjadi penting saat era new normal? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Mbak Desi. Ya, saya mengambil tema seperti ini ya karena ya satu, seperti kita ketahui bersama, kita di masa pandemi ini ya masa new normal. Betul. Ya, kehidupan era baru. Iya, baru. Ya, kita harus membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Oke. Ya, mulai kerja kita yang selang-seling, kemudian kerja Betul. kita yang pakai masker dan sebagainya, jaga jarak. Iya, kita harus berjarak juga Bu ya. Oke. Nah itu, ya dulu kita kalau jam makan atau mau snack pergi ke kantin, Rame-rame, makan di kantin, tanpa rame-rame jaga sambil jarak, it's okay ngobrol. ya Bu ya, tapi tidak untuk sekarang. Ya. Nah itu, ya sekarang Oke. ke kantin nggak boleh makan di kantin, harus Betul. bawa, atau ke warung nggak boleh makan di warung atau restoran, bawa pulang. Ya. Oke, take itu away ya Bu ya. Kenapa? Karena untuk menghindari penularan virus COVID-19 ini. Ya. Nah, kita udah tahu semua seperti itu. Ya. Walaupun dengan demikian pun ya kita tidak juga berani menjamin Oke. ya, apakah kita tertular atau tidak. Betul. Ya. Jadi karena virus sangat kecil, kita nggak tahu, tidak hanya COVID, Sudah virus-virus membawa lainnya bungkusan, juga ya Bu ya. ya. Sudah membawa bungkusan pulang, nggak menjamin juga bungkusan kita tuh bebas virus. Betul. Jadi lebih sehat memang dengan bekal seperti itu Iya. ya. Mungkin tadi itu mungkin penting. Kenapa penting? Nah, di masa era new normal tuh terus manfaatnya nih Bu, sekotak bekal untuk kita bekerja ataupun kita akan mau pergi kemana-mana dengan anak-anak. Mungkin bekal ini bisa dikatakan lebih sehat. Mungkin seperti apa manfaatnya Bu? Manfaatnya satu, ya, hemat. Pasti. Hemat waktu, ya. Betul. Waktu. Kita nggak perlu jalan ke kantin, apalagi panas-panas. Betul. Apalagi nggak ada kantin, kita harus ke jalan dulu Bu ya. Iya. Sekarang kantin di kantor sini tutup. Oke. Nah, kedua, hemat uang. Ya. Gimana pun kalau kita membuat sendiri makanan, sudah pasti lebih murah harganya daripada beli yang jadi. Betul. Ketiga, pasti sudah terjamin di sana apa kebersihannya, mutunya, ya kita karena kita membeli bahannya sendiri, pasti yang bagus-bagus. Iya, ya. kalau kita maunya Memasak. pasti betul. Memasaknya pasti tidak pakai micin Iya. yang berlebih, pasti tidak pakai pengawet, pasti tidak pakai pengental dan sebagainya. Dan kita harus dari pasar yang udah kita mutu yang bagus, kita cuci dulu, baru tahapan-tahapan untuk memasak itu kita perhatikan dan menjadi lebih sehat ya Bu ya. Oke. Yang lebih penting lagi Mbak Apa Desi, tuh, Bu? ya kita menjaga jarak kontak fisik dengan yang lain. Dengan Ya, membawa dengan di bekal, kantor. jadi kita bisa Iya, setidaknya nggak menjaga jarak dengan orang lain yang kalau kita harus belanja keluar Bu ya. Dan menikmati dengan bagus, ya, dengan nikmat ya. Waduh, santai aja, dapat jam istirahat 1 jam. Iya benar. Kalau ke kantin, aduh, nunggu. Jalan Jangan-jangan lagi. di sebelah ini ada orang bawa virus. Iya, jadi kekhawatiran ya Ibu tadi itu manfaat jika kita membawa bekal, jadi lebih ekonomis, lebih efisien dari segi waktu. Nah, tapi lebih nikmat juga, lebih panjang waktu istirahatnya, tidak usah jalan. Tapi apa nih Bu yang harus diperhatikan selain mungkin beberapa tahapan tadi, apa yang harus diperhatikan untuk menciptakan bekal yang sehat di era new normal? Ya. Gini Mbak Desi, ya. Jadi pemirsa di rumah juga ya, mungkin yang ada 4 hal yang penting kita perhatikan. Satu, jenis makanannya. Kemudian Jenis? jumlahnya. Jumlah Jumlah
Betul. Yang ketiga nih adalah jadwal kita Jadwal. makan. Kapan kita buka bekal itu? Oke, berarti 3J empat itu ada lagi. ada 4 ternyata. Ada Oke, empat lagi satu. Kebersihan dan keamanannya. Oh, berarti kita ada 4 nih yang harus diperhatikan jika kita membawa bekal. Jadi Ya. ada jenis, jumlah, jadwal, dan kebersihan. Nah, bisa dijelaskan nih Bu, saya masih bingung dan pemirsa di rumah juga masih bertanya, seperti apa jenis bekal yang mungkin kita sehat untuk kita bawa ke kantor? Jenis bekal yang perlu di sini diperhatikan Mbak Desi. Ya. Kita kan ke kantor itu cukup panjang ya, dari jam 8 sampai jam 4. Nah, di jam sana 9 sampai jam 5. Terus 8 jam itu kita Ya, habiskan di kantor, Bu ya. Itu kita harus membawa satu snack. Betul. Ya, kudapan pagi jam 10 tuh kita makan kudapan. Kemudian yang kedua kita makan siang. Makan siang. Lengkap tuh, Jam ada nasi 12. dan lauk pauk dan Betul. sebagainya. Yang ketiga ada kudapan sore. Ya, betul sekali. Kayak saya nih kan pulangnya agak jauh. Dari kantor ke rumah jauh, nanti sampai rumah jangan-jangan wah cepet-cepet makan, lapar nih. Perlu Iya. makan snack dulu. Jadi Ya. kalau makan juga terlalu lapar terus kita isi juga nggak bagus juga metabolismenya, Bu ya. Iya. Jenisnya ini, nah harus beraneka ragam. Kalau bisa nih manfaatkan Oke. yang beraneka ragam. Misalnya bahan makanan pokok itu tidak hanya beras, bisa singkong, bisa ubi, Betul. mie, roti, Karbohidratnya. ya. Lauk pauknya juga demikian. Kalau bisa kita padukan antara nabati dan hewani. Ya. Yang ketiga sayur mayur juga demikian. Betul. Kita pilih yang segar dan berwarna. Ya. Jadi karena prinsip kita sebagai ahli gizi itu tidak ada satupun bahan makanan yang sempurna. Betul. Mereka akan saling menutupi satu sama lainnya. Jadi wajib dikombinasikan Iya. menu untuk menghasilkan vitamin yang lengkap dan juga Iya. gizi yang seimbang untuk Nah, itu tubuh ya jenis Bu itu, ya, Mbak. jenisnya Iya. itu. Nah, ini di depan juga udah ada nih Bu, bisa dijelaskan. Jadi sebelum kita ke jumlah Iya, nih, heeh. mungkin Ibu yang sudah mempersiapkan bekal, contoh Iya. bekal nih pemirsa. Bekal nih ya. Iya. Ya, ini pengalaman sehari-hari nih Mbak Desi. Iya, Saya juga mesti sebelum- bawa berapa kotak gitu. Satu untuk makan siang, Pokoknya satu untuk kudapan pagi dan Iya, betul. kudapan sore. Sore, Nah, betul. Di sini kita buka ya. Oke, silakan Bu. Nah, ini udah Ini. ada bekal yang Ini namanya saya bekal, buka. otomatis kita harus Nah, tutup. ini rapat. contoh kudapannya ya pemirsa. Oke, Ya. nih. Jadi kita tidak selalu harus sumber karbohidrat. Nah, bisa buah-buahan juga Oke. kudapannya. Ya, karena kita memerlukan lebih banyak, apalagi di masa pandemi ini. Lebih banyak perlu sayur dan buah sebagai sumber vitamin, mineral dan antioksidan. Terutama yang didengung-dengungkan Iya. vitamin C itu Vitamin Bu ya. C. Karena kaya akan antioksidan itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, mudah-mudahan nggak kena virus kan gitu terhindar ya, gitu karena daya ya. tahan tubuh kita udah sehat, udah Betul. tinggi gitu. Ini. Ya, jadi seperti ini. Nah ini mungkin ya, terutama yang bapak-bapak biasanya ya, Oke. energinya kan perlu banyak, lebih banyak dari Ibu-ibu. ibu-ibu. Nah, Betul. ini sumber karbohidrat. Nah, bisa pilih nanti. Jadi untuk Mana? kudapan yang misalnya perlu tenaga yang lebih bisa dari sumber karbohidratnya, terus yang ibu-ibu yang diet atau memang ibu-ibu yang lebih sedikit memerlukan jumlah bisa energi, dengan ya. buah Iya. atau salad ya kalau zaman boleh sekarang ya bisa. Bu ya. Ya. Asal Kami- jangan banyak ini ya Bu ya mayonesnya. Mayonesnya. Ini saya memang memilih buah yang sedang musim. Harganya murah. betul. Tomat, nanas, mangga kan lagi murah sekarang Oke, Mbak Desi. jadi Ya, benar-benar yang jadi harus diperhatikan selain Kandungan vitaminnya gizinya, juga ya. kebersihannya Bu ya. Nah itu dari segi jenis. Kalau dari segi jumlah Bu? jumlah. Ini jumlah ini kalau snack, nah itu kurang lebih antara 150 kalori sampai 300 kalori. Itu untuk kudapan. Untuk ya, kudapan pagi ataupun
sore. Dalam bentuk realnya Ya, seperti apa, Bu? Ini, ya ini udah Berarti seperti segini itu. nih. Ini Jadi kan sudah ditakar ini nih, karbohidratnya karena ahli tinggi. gizi. Ya, nah ini kan buah sedikit, karbohidratnya kurang lebih 150 sampai 200 kalori ini. Oke, Ya, jadi ini kalau buah. dari segi pisang satu cukuplah dengan dengan kladi. kladi dengan sumber karbohidrat cukup dengan segini aja, jadi udah cukup kudapannya. Tapi kalau buah bisa lebih banyak, jadi dengan satu kotak lebih banyak, tapi karena energinya lebih sedikit. Nah, jangan jumlah lebih banyak tercukupi. Nah itu dengan kudapan, bagaimana dengan makan utama nih, Bu? Oke, kita lihat sekarang. Nah, Bu Desa ini udah menyiapkan untuk makanan utamanya. Ini saya juga siapkan. Ya, nah ini Mbak Desi, ya. Nah, ini makanan utamanya. Nah, kalau kita makanan lengkap kita mengacu kepada isi piringku, ya, Mbak Desi. Nah ini gambar. Ya, Bu, ya. Okay. Ini isi piringku, nah, ya. Ini dari isi piringku. Jadi ini isinya, ini realnya. Jadi pemirsa, sepertiga bagian itu adalah makanan pokok. Nah ini saya nasi, karena makanan utama itu nasi, ya, bisa Indonesia juga mie. Lepas ya, Bu, ya. Okay. Bisa mie, bisa diganti dengan singkong atau variasi. Sekarang misalnya ubi ungu atau ubi merah, jagung, kentang, bisa. Ibu ya. Okay. Nah itu untuk makanan pokoknya. Terus lanjut Ibu. Sepertiga bagian lagi sayur. Nah ini saya pilih juga sayur yang berwarna, ya, supaya banyak mengandung vitamin A yang kayak akan antioksidan. Oke. Ya. Sepertiganya lagi adalah lauk pauk dan buah. Buah. Jadi ini Seperenam. bisa dikata, ya betul. Jadi dari proteinnya itu nabati dan hewani juga sudah ada. Segini tuh sudah cukup untuk sekali makan. Dan seperti yang tadi Bu Desa bilang, kita harus beragam menu karena semakin beragam gizi seimbang semakin terpenuhi dengan bermacam sayuran berwarna ini. Nah itu dari segi jumlah. Nah ini apa namanya, beras. Nah, nasi dari beras. Nasinya ini sudah 200 gram. Kalau ditakar kurang lebih 1,5 gelas. Nah, yang nasi sudah jadi nasi itu ya, saudara. Itu dari segi jumlah. Bagaimana dengan jadwal, Ibu? Jadwal, oke. Jadwal snack pagi atau kudapan pagi itu sekitar jam 10. Oke. Ya. Kemudian makan siang kita biasanya jam 12 sampai jam 1. Ya. Kalau kudapan sore itu antara jam 3. Oke, berarti dapat dikatakan setiap 2 jam itu memang harus diisi untuk pencernaan yang metabolisme tubuh yang lebih baik. Nah, itu dari segi jumlah, jadwal, jenis, dengan bagaimana dengan kotaknya sendiri. Itu yang Ibu bilang tadi, kebersihan dan kualitas tempat makan bekal itu sendiri di era new normal. Kotak itu harus senantiasa dijaga kebersihannya. Setiap kali kita habis memakai kotak ini, kita bersihkan dengan sabun dan keringkan sebelum memakainya. Ya. Dan kita perhatikan juga bahwa kotak makanan itu harus tahan dari panas. Ya. Nanti supaya tidak mencemari makanan yang kita konsumsi. Kita kotai. Jangan juga panas-panas kita masukin langsung ditutup, Bu ya. Jadi cenderung basinya lebih ada ya, Bu ya. Menyebabkan tidak tahan lama. Nah, betul. Oke. Ya, satu lagi Mbak Desi, kita tidak lupa air. Ini penting. Jadi yang melancarkan. Kita kalau zaman sekarang kemana-mana itu memang selain untuk organik, selain untuk memperhatikan ramah lingkungan, tumbler kita harus bawa kemana-mana itu yang namanya tumbler tentunya dengan isi air ya, Bu. Ke kantor pun kita dengan membawa tumbler jadi lebih hemat, dan secara ini cairan dalam tubuh kita juga harus terpenuhi ya, Bu. Jadi ini juga harus diperhatikan, Bu ya. Harus ya. Nanti pas makan lagi air atau nggak minum. Betul. Tapi kalau minuman yang kan banyak bilang minuman hangat atau air hangat lebih bagus nih, Bu. Atau seperti apa? Apa memang lebih baik hangat atau dingin atau standar kah, Bu? Iya, kalau pagi biasanya lebih bagus yang hangat untuk menghangatkan atau menstabilkan pencernaan kita. Betul. Ya. Kalau kalau di siang atau lain waktunya itu ya mungkin yang biasa saja enggak masalah.
Karena kalau es juga kebanyakan juga kalau dingin nggak bagus juga Bu ya. mungkin kurang bagus untuk ini ya. Siap, Ya. itu Bu tadi sudah Iya. dijelaskan contoh menunya, dijelaskan jumlah jadwal. Mungkin terakhir Bu, tipsnya Oke. untuk pemirsa di rumah. Tip. Nah ini, untuk membawa bekal makanan ke kantor, ke tempat kerja, ya perlu diperhatikan satu yang saya sampaikan tadi, pilih atau manfaatkan beragam pangan yang ada di sekitar kita. Baik itu pangan pokoknya, sumber proteinnya, kemudian sayur buah. Nah, kemudian yang kedua, jadi sayur dan buah itu pilihlah yang segar, karena banyak mengandung vitamin dan mineral. Ya, itu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, di masa pandemi itu pasti harus kita jaga itu Mbak Desi. Betul. Ya, supaya kita bisa bertahan dari penularan COVID-19 ini. Yang ketiga, kalau kita membuat makanan sendiri, kita bisa mengatur ya, kurangi garam, gula dan lemak. Pemakaian itu dikurangi. Betul. Karena itu cenderung mengakibatkan misalnya penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, jangan lupa bawa air. Betul. Yang kelima, ini jaga kebersihan tempat makan. Oke. Nah, jaga kebersihan tempat makan. Nah, itu. Oke, berarti itu tips sehat saat pandemi Iya. dengan membawa bekal ke tempat kerja. Terima kasih Bu Desa atas informasinya pagi ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat nih Oke, untuk oke. pemirsa di rumah. Selamat pagi. Ya, pagi Mbak Desi. Ya saudara, demikian perbincangan saya dengan ahli gizi Poltekkes Denpasar, Ibu Desa Putu Sukraniti, yang telah berbagi dengan kita bagaimana bekal sehat di era new normal. Ingat, di era new normal ini semakin kita sehat, imun tubuh semakin terjaga. Desi Indah Lestari, Sang Putu Aryase, Kompas Dewata. Dan tetap pakai masker.